Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Fitnah terhadap Bapak Jokowi semakin menjadi-jadi, terutama yang disebarkan oleh kubu Kebo. Kenapa mereka begitu brutal untuk menjatuhkan Pak Jokowi sejatuh-jatuhnya? Karena saat ini mereka sedang menghadapi kegagalan demi kegagalan dalam berbagai aspek. Kalau dulu selama 10 tahun, Partai Kebo ini berhasil mengumpulkan banyak sekali pundi-pundi uang. Karena partainya diminati oleh rakyat yang mencintai Bapak Jokowi. Tapi semenjak Bapak Jokowi mendukung Bapak Prabowo, partai ini kehilangan sebagian besar pendukungnya, termasuk elit-elit politik di Partai Kebo ini keluar. Apalagi terakhir Pak Bambang Pacul mengundurkan diri. Ini adalah pukulan yang sangat telak, karena motor-motor mereka, motor-motor penggeraknya sudah keluar mencelat dari kendaraan Partai Kebo ini. Maka sudah bisa dipastikan nasib dari Partai Kebo ini di tahun 2029 akan apes-apes-apesnya. Dibutuhkan motor-motor lain, ya, motor-motor lain untuk mencari perhatian rakyat. Mereka tidak bisa melakukan apapun karena rakyat sudah jengah dengan Partai Kebo ini. Yang bisa mereka lakukan adalah menghina Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, menginjak-injak Pak Jokowi beserta seluruh keluarganya. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Perlu teman-teman ketahui bahwa mereka banyak sekali punya skenario demi skenario. Kalau mereka mengancam Bapak Jokowi, yang katanya mereka ingin membuka skandal-skandal pejabat-pejabat yang mana file-filenya atau dokumen-dokumennya sudah mereka selamatkan ke Rusia, itu sebenarnya hanya isapan jempol, ya, dusta. Itu adalah trik, ya, hanya trik. Mereka sesungguhnya sedang mempersiapkan fitnah baru. Seperti contohnya, si Koni ini kan bilang, Bu Iriana hati-hati, belum saatnya nih Bu Iriana nih. Tiba-tiba muncul Tifa menyambut ucapan dari si Koni ini dengan tweet dia itu yang menyebutkan terong bulurah. Kemudian muncul lagi buzzer lain. Ini sebenarnya mereka satu kubu, ya, satu paket. Muncul lagi buzzer lain mengeluarkan video mesum seseorang yang wajahnya mirip Ibu Iriana, dan ini dikait-kaitkan. Jadi mereka ini sengaja memunculkan tadi itu, ya, memunculkan ancaman, tunggu aja, nanti kami akan mengeluarkan. Mereka sengaja mengeluarkan itu untuk apa? Untuk memancing fitnah-fitnah muncul, fitnah yang mereka sudah siapkan. Nanti kalau saya ngomong begini, kamu keluarin ya fitnah ini, ya. Nanti kalau saya ngomong begini, kamu keluarin fitnah yang ini, ya. Mereka memunculkan itu, fitnah demi fitnah, yang mereka memang sudah skenariokan sedemikian rupa. Kalau mereka punya bukti kejahatan Pak Jokowi, tentu mereka nggak akan simpan ke Rusia. Buat apa? Pasti mereka akan beberkan. Ingat kan film Dirty Vote? bermodalkan cuitan Twitter, bermodalkan status netizen, mereka berani membuat sebuah film dokumenter yang katanya data fakta, padahal isinya hoax semuanya. Kenapa cuitannya Dr. Tifa itu bisa langsung booming, viral dalam semalam? Yaitu seperti yang saya ceritakan, Partai Kebo ini punya banyak sekali buzzer. Buzzer tersebut disebar paling banyak di Twitter atau aplikasi X dan IG. Kalau di TikTok mati mereka, karena TikTok punyanya anak-anak jenderal. Kami bukan buzzer, ya. Kami ini rakyat. Di TikTok ini milik rakyat. Rakyat yang memang menginginkan kebenaran, bukan berita-berita hoax seperti yang ada di aplikasi X atau di Instagram. Buzzer-buzzer Partai Kebo ini, ketika mereka diserempak nih, nanti kalau si Tifa bikin status ini, langsung ya boomingkan, ya. Boomingan langsung meledak itu. Terong bulurah. Kemudian disambut dengan datangnya video seorang perempuan yang wajahnya mirip Ibu Iriana, mirip sekilas, tapi ya jauh menurut saya lah. Masa Bu Iriana gitu. Ketika Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka, mulai mereka panik luar biasa. Karena apa? Orang-orang yang bersuara di Partai Kebo ini berkurang satu persatu. Suara yang paling kencang ini kan Hasto, ya kan? Sementara yang lainnya suaranya hanya samar-samar, gremeng-gremeng. Denny Siregaraya sudah jarang bersuara. Yang lain-lainnya hanya buzzer-buzzer kacangan yang menyebarkan kata-kata hujatan, nggak terlalu berpengaruh, ya.
Kemudian muncul Koni ini ya. Koni yang selama ini melarikan diri ke Rusia gara-gara dilaporkan ke Bareskrim karena telah menuduh Bapak Prabowo korupsi. Ya. Tiba-tiba muncul lagi ketika Hasto mulai diserang akan dijadikan tersangka. Muncul dia membantu Hasto karena diperintahkan oleh emaknya. Pulang lo balik bantuin Hasto. Sayangnya mereka tidak punya bahan untuk menjatuhkan Pak Jokowi, tidak punya bahan. Tugas mereka apa? Satu, menjatuhkan Pak Jokowi. Kemudian kalau Pak Jokowi gagal dijatuhkan, menjatuhkan Bu Iriana. Mas Gibran kan sudah gagal nih dijatuhkan, ya udah Pak Jokowi aja jatuhkan. Selanjutnya keluarganya lah Bu Iriana. Menjatuhkan Mas Bobi kan gagal juga. Kaisang gagal. Gagal semuanya. Satu-satu siapa? Bu Iriana harus dijatuhkan. Kenapa sih mereka harus menjatuhkan Pak Jokowi dan Bu Iriana? Supaya rakyat yang mencintai Pak Jokowi dan Bu Iriana enak tidak lagi mendukung Pak Jokowi dan Bu Iriana. Karena selama nama Pak Jokowi dan Bu Iriana ini baik, maka kemungkinan besar Mas Gibran nanti akan menang di 2029. Nama asli Ibu Koni ini sebenarnya adalah Rahakundini Vaspetrini. Tapi dia lebih suka menggunakan nama Koni, biar keren kali ya. Dulu nama Koni ini tidak dikenal orang. Bahkan ketika kasus skandal Koni ini mencuat di pengadilan, tidak booming. Dan BAP di kasus skandalnya Ibu Koni ini sudah tersebar di Twitter. Saya akan ulangi lagi BAP-nya. Karena BAP di skandalnya dia ini sangat seru. Di BAP ini ada 4 saksi. Saksi yang pertama bernama Jaja Suparman. Saksi yang kedua, Koni. Saksi yang ketiga, supirnya Pak Jaja Suparman. Dan saksi yang keempat, istrinya AS. Di kasus skandal ini, kalau kita tarik kesimpulan, jadi si Koni ini selingkuh dengan AS. Tapi dalihnya nikah siri. Dan ini bukan gosip, bukan isu. Karena BAP-nya kalian bisa baca sendiri lah. Biasanya kalau di pengadilan-pengadilan itu kan keluar itu, ya kan? Supaya kelihatan tuh BAP-nya apa itu. Makanya gampang dilacak BAP ini ya. Betul atau tidaknya gampang dilacak. Di dalam BAP ini disebutkan bahwa Ibu Koni melakukan hubungan tadi itu ya, dengan si ini, hubungan di tempat tidur 13 kali. Hubungan tersebut terjadi di Hotel Jakarta, Malang, Bandung, dan Madiun. Bahkan ada salah satu Wisma TNI AU dijadikan tempat untuk melakukan hubungan tadi itu ya. Di dalam BAP perselingkuhan, biasanya seseorang akan dikatakan berselingkuh kalau kesaksiannya itu memang benar-benar mengarah ke, makanya disebutkanlah itu bahwa si Koni ini pernah meminta untuk dituangkan wine itu ya, itunya ya. Nah itu, kenapa itu disebutkan? Karena memang kalau itu tidak disebutkan, tidak sah bahwa dia itu melakukan perselingkuhan, nggak sah. Jadi itu disebutkan secara detail dalam berbagai sidang tentang perselingkuhan dan perzinahan. Maka memang harus disebutkan tadi secara detail bagaimana mereka melakukan hubungan itu tadi ya. Sampai ada wine gitu ya, ada wine yang disiramkan itu, sampai ada kata-kata seperti itu ya. Memang supaya apa? Supaya terbukti bahwa memang mereka melakukan perzinahan gitu. Baru-baru ini tersebar luas di media sosial mengenai sebuah unggahan yang bernarasi Ibu Lurah Doyan Terong dengan foto Bu Iriana yang telanjang dada dengan pose seperempat badan sih ya. Gak sampai setengah badan acan hehe. Apakah itu beneran Bu Iriana atau editan? Sebelumnya saya sudah bilang di konten yang berjudul Pak Jokowi Geram Tanyakan ke Bu Mega atau ke Mbak Puan. Pada konten itu saya pernah bilang kalau video-video yang akan disebarkan apakah itu video nyata? Atau editan? Atau malah dari AI? Ya hari-hari ini lagi rame banget konten mengenai Bu Lurah Doyan Terong. Saya sendiri belum lihat videonya gimana, tapi ada salah satu netizen yang sudah menelusuri dan mendapatkan kalau itu adalah editan. Kita lihat dulu video-video yang narasinya benar-benar menjelek-jelekan Pak Jokowi dan keluarganya. Nih list videonya ya. 1, 2 aja ah. Malah nanti ikut memviralkan video-video yang gak jelas gitu tanpa bukti konkret dan tanpa adanya data yang mendukung tuduhan-tuduhan itu. Apakah benar konten Bu Lurah Doyan Terong atau konten terong Bu Lurah itu nyata? Oke, kita lihat dulu video di bawah ini ya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Saya tertarik dengan beredarnya video tentang Ibu Iriana setelah muncul tweet dari si Tifu ini ya, yang menyebutkan terong Bu Lurah. Saya tertarik, kemudian muncul video ini video lama. Kebetulan saya dapat nih ini videonya ya. Video lama seorang perempuan yang wajahnya sebenarnya nggak mirip dengan Ibu Iriana ya, tapi mereka edit wajahnya menjadi wajah Bu Iriana. Ini video lamanya sebelum diedit. Perhatikan baik-baik.
Dan ini video yang mereka sebar. Mereka sudah mengedit wajahnya menggunakan wajah Ibu Iriana. Betapa keji ya para pembenci Pak Jokowi ini. Terutama orang-orang yang ada di X, ya, di aplikasi Twitter. Mereka ini hampir semuanya rata-rata adalah anak-anak kebo. Saya pastikan mereka anak kebo. Mereka juga yang memfitnah Mas Gibran dengan kasus Fufu Fafa yang sudah saya bongkar, ya. Saya bongkar habis bahwa itu bukan milik Mas Gibran, tapi ternyata tidak ada yang berani menanggapi pernyataan saya tentang Fufu Fafa bukan milik Gibran. Karena apa? Kalau mereka menanggapi saya, maka akan ketahuan siapa pencipta dari fitnah Fufu Fafa ini. Bahkan ini akan memunculkan nama-nama pembuat Kaskus bersama dengan orang-orang Banteng. Makanya dia tidak berani menanggapi temuan saya. Kebetulan saya ada sedikit pengetahuan tentang editing video, editing gambar gitu ya. Maka saya menemukan ini, menemukan video before dan video after diedit menjadi wajahnya Ibu Iriana. Sekarang kalian yakin kan bahwa mereka ini adalah penyebar-penyebar fitnah ini, ya, bahwa mereka ini sudah sangat keterlaluan menghina Pak Jokowi, menjatuhkan, menistakan keluarganya, termasuk Ibu Iriana. Sekarang begini saja, bagaimana mungkin seorang Ibu Iriana yang menemani Bapak Jokowi dari nol bisa melakukan perbuatan-perbuatan amoral seperti itu? Ini video lama seorang ibu-ibu menggunakan terong untuk memuaskan dirinya. Video lama dan kebetulan saya dapat. Hanya saja saya tidak berani menampilkan di sini. Saya hanya mengcapture saja fotonya, ya. Mengcapture fotonya membandingkan dengan video yang disebarkan oleh mereka di Twitter. Ternyata ini adalah editan. Alhamdulillah, Allah memberikan kita petunjuk bagaimana untuk membela orang-orang yang tidak berdosa dari fitnah keji seperti ini. Ingat, di zaman Rasulullah, Siti Aisyah difitnah melakukan perbuatan asusila dengan sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Allah membelanya dengan menurunkan sebuah ayat. Dan ini cara Allah membela Ibu Iriana dari fitnah keji mereka, yaitu ketemunya video lama ibu-ibu ini, ya, sehingga kita bisa membandingkan. Sehingga kita juga bisa mengetahui bahwa video yang beredar di Twitter itu adalah video yang diedit. Alhamdulillah. Baru-baru ini tersebar luas di media sosial mengenai sebuah unggahan yang bernarasi Ibu Lurah Doyan Terong dengan foto Bu Iriana yang telanjang dada dengan pose seperempat badan siyah, gak sampai setengah badan acan hehe. Apakah itu beneran Bu Iriana atau editan? Sebelumnya saya sudah bilang di konten yang berjudul Pak Jokowi geram tanyakan ke Bu Mega atau ke Mbak Puan. Pada konten itu saya pernah bilang kalau video-video yang akan disebarkan apakah itu video nyata? Atau editan? Atau malah dari AI? Ya, hari-hari ini lagi rame banget konten mengenai Bu Lurah Doyan Terong. Saya sendiri belum lihat videonya gimana, tapi ada salah satu netizen yang sudah menelusuri dan mendapatkan kalau itu adalah editan. Kita lihat dulu video-video yang narasinya benar-benar menjelek-jelekan Pak Jokowi dan keluarganya. Nih list videonya ya. 1, 2 aja ah. Malah nanti ikut memviralkan video-video yang gak jelas gitu tanpa bukti konkret dan tanpa adanya data yang mendukung tuduhan-tuduhan itu. Apakah benar konten Bu Lurah Doyan Terong atau konten terong Bu Lurah itu nyata? Oke, kita lihat dulu video di bawah ini ya. Dia yang udah nelusuri video aslinya dan ketemu, kok bisa ya gak ada kata nyerah di hati mereka. Pertama menyerang dengan munculnya video dari mantannya Kaesang, lalu muncul lagi setelah dua hal itu gagal total buat nyerang Pak Jokowi, selanjutnya muncul lagi dari unggahan Tifa yang bahasanya memang sangat ambigu, tapi arahnya jelas banget ke Bu Iriana. Kenapa kok semua narasi yang dibuat sangat jelas sekali untuk menyerang keluarga Pak Jokowi? Sekeji itukah perilaku istri seorang presiden? Dan sekeji itukah perilaku keluarga presiden? Pertanyaan-pertanyaan ini jadi terlintas di pikiran saya. Begini, pada konten saya sebelumnya saya sudah bilang, jangan sampai video-video yang diunggah nantinya malah menyerang balik ke mereka. Ya karena akun anak jenderal ini sudah membuka juga BAP Koni Bakri yang jujur saya juga belum tahu apakah dokumen itu asli atau palsu ya. Saya ambil fotonya dari akun XHoeForbini ya, ini dokumen-dokumennya. Hehe, kalau ngelihat dokumen di atas, kira-kira itu dokumen asli atau palsu ya? Pertanyaan pertama saya begitu. Lalu jika itu adalah dokumen asli, sepertinya ada beberapa kesalahan pengetikan deh, atau mungkin itu dokumen palsu ya? Tapi kalau dokumen ini adalah palsu, ya sama-sama benar-benar berani baik yang menyerang Pak Jokowi melalui video terong Bu Lurah atau dengan yang menanggapi dengan dokumen itu, karena keduanya salah. Tapi saya kira, sangat jarang sekali bahkan mungkin hampir tidak ada orang yang berani memalsukan BAP ya, karena urusannya nanti benar-benar ribet, jadi kemungkinannya adalah ada kesalahan pengetikan. Di bagian mana yang salah? Di baris ketiga.
Apakah memang bahasa yang digunakan dalam BAP adalah kah? Atau kali? Sepertinya ada salah pengetikan di sana kalau memang dokumen ini adalah asli. Atau katakah di sana ada arti sendiri saya belum tahu. Hehe. Kalau memang dokumen ini asli, saya jamin, serangan ini juga akan berbalik ke arah Koni lagi. Dan mungkin akan lebih mengenaskan dan tragis nasibnya Koni ke depannya. Kok bisa? Ya pasti, karena dia yang pertama kali membuat konten agar Bu Iriana jangan tenang-tenang saja. Masih ingat kan? Dengan video podcast Abraham Samad dengan Koni, seharusnya kalau memang mau menyerang keluarga mantan presiden ya harus dengan data yang benar-benar valid dong, jangan asal comot video lalu diedit dan dinarasikan dengan bahasa yang ambigu. Mungkin hanya ingin viral dan mendapatkan pundi-pundi cuan dari sana? Ah masa sekelas Koni masih ada keinginan biar dapat pundi-pundi cuan dari video yang gak jelas? Sepertinya tidak deh. Sekarang saatnya saya bermain logika. Pertama, apakah Bu Iriana semiskin itu sampai gak mampu beli vibrator? Kalau memang Bu Iriana itu nakal, saya kira ini juga terlalu gak masuk akal. Jadi tuduhan dengan video itu bisa sangat mudah dibantahkan. Kalau alasannya kan terong gede dan panjang? Emangnya gak ada vibrator yang ukurannya gede dan panjang? Kedua, dengan munculnya video itu, saya yakin netizen gak akan semudah itu mempercayai kalau itu memang videonya Bu Iriana. Menikmati mungkin, tapi untuk mempercayai kalau itu benar-benar Bu Iriana, saya rasa gak mungkin secara langsung percaya. Mereka akan mencari kebenaran video itu. Ketiga, kehidupan Bu Iriana selama ini gak pernah ada kasus keluarga. Berbeda jauh dengan Koni yang sudah gonta-ganti suami hehe. Salah satu kasus Konia yang ada di dokumen BAP itu, malah bisa jadi netizen beranggapan kalau Koni ini hanya ingin menutupi aibnya sendiri dengan membuat aib orang lain. Keempat, ternyata dengan keluarnya konten ini, netizen banyak yang menyerang balik ke arah Koni CS. Termasuk Tifa itu, kenapa saya gak menggunakan kata dokter? Ya gimana ya? Kayaknya agak risih gitu nyebut dokter yang bahasanya kok malah terkesan gak sopan belas. Padahal yang namanya dokter kan harus ramah, lembut dan berwibawa. Ini Yamaha malah kasar dan dapat menghilangkan wibawa kedokterannya. Dan nyambung gak sih? Seorang dokter ikut campur ngurusi politik? Hahaha, kayaknya gak nyambung ya. Walaupun kalau dipaksakan disambung-sambungin ya tetap nyambung juga. Hahaha. Lalu apa prediksi selanjutnya? Prediksi selanjutnya yang pertama, konten dari Tifa tiba-tiba menghilang atau dihapus seperti konten OCCRP sebelumnya. Karena sadar kalau konten itu bisa menimbulkan perpecahan dan hanya fitnah yang keji dan kejam saja. Lalu mungkin akan ada klarifikasi dari Tifa lagi nantinya. Prediksi selanjutnya, Koni Bakri akan menjadi buronan baru karena sudah membuat isu yang benar-benar bikin gaduh satu negara. Atau mungkin saat ini malah sudah menjadi DPO ya? Karena kabarnya dia sudah tidak di Rusia tapi sudah di Swiss sekarang. Prediksi lainnya adalah, Pak Jokowi akan bertindak dengan menjalankan hukum yang berlaku, dan sudah tidak akan diam dan santai menghadapi gempuran isu-isu yang menyerangnya dan keluarganya. Jika ini terjadi saya yakin benar, orang-orang yang menyerang Pak Jokowi dan keluarganya akan segera diam dan mungkin malah mondok di lapas semua. Hehe. Prediksi ketiga ini juga mungkin terjadi karena kesabaran Pak Jokowi juga akan habis terkikis jika selalu saja diusik kehidupannya. Tapi kemungkinannya masih 50-50 ya, karena jika ini terjadi, nama Pak Jokowi nantinya juga bakalan ada jeleknya. Dan jadi kontroversi juga masalah baru lagi. Yang sabar ya Pak. Dan Bu, saya sampai sekarang masih yakin Pak Jokowi dan keluarganya adalah orang baik, dan Pak Jokowi sudah memberikan sumbangsi besar untuk Indonesia. Setidaknya saat Covid tidak membuat aturan lockdown, hanya membatasi pergerakan orang Indonesia saja. Dan yang namanya jalan tol sudah nyambung kemana-mana berkat program Pak Jokowi juga pastinya. Diakui atau tidak diakui itu memang sudah sukses, dan yang menjelek-jelekan tol yang panjang itu juga mereka merasakan jalan tol. Itu pastinya. Dan sampai sekarang saya masih punya keyakinan, kalau proyek nasional yang dimulai saat Pak Jokowi menjadi presiden yaitu IKN bisa sukses, Indonesia akan menjadi Indonesia emas beneran di tahun 2045 nanti. Karena satu-satunya ibu kota yang dipersiapkan dari nol, untuk negara Indonesia tercinta ini ya IKN itu. Segitu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas! Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.